Halo guys, kali ini gue mau share tentang Windows 11 dari segi gue sebagai pengguna Mac. Sebelum gue mulai, perlu diingat kalau yang gue coba ini masih dalam tahap pengembangan sangat awal ya. Windows 11 itu belum resmi untuk semua orang, masih di dev channel namanya. Oke, langsung aja. Yang pertama gue mau komentarin itu taskbar dan start menunya. Jadi taskbar ini berubah ke tengah ya. Dan kalau boleh jujur nih ya, gue gak suka banget sama dia pindah ke tengah. Pertama mungkin karena dari jauh kelihatan kayak Mac banget ya, karena kalau di Mac kan ada dock ya. Yang kedua itu karena kebiasaan gue untuk selalu mentokin kursor ke kiri bawah untuk klik start. Sekarang karena dia nggak ada di sini dan bisa berubah-berubah tergantung aplikasi apa yang lagi kebuka. Nah kan itu jalan ya. Nah itu jalan lagi. Gitu. Itu gue jadi nggak ada titik pasti untuk dimana gue klik gitu. Karena gue ngerasa beda. Kalau di Mac kan gini juga ya, pindah-pindah gitu docknya karena ikonnya pindah-pindah. Karena docknya akan membesar dan mengecil sesuai aplikasi yang lagi kebuka. Cuman bedanya itu di dock nggak ada start. Kalau di Mac itu kita nggak nyariin start menu. Untuk aplikasi, kalau gue pribadi itu gue pakai Spotlight namanya. Jadi komen spasi, cari aplikasinya kalau emang nggak ada di dock. Kalau ada di dock ya tinggal diklik. Beda kalau di Windows ini kita sangat bergantung sama start ya, apalagi untuk shutdown dan nyari aplikasi yang mungkin kita lupa namanya. Untungnya di saat ini pun udah dikasih opsi untuk ngebalikin ke sebelah kiri, line left ya kayak gini. Dan ini hal yang pertama gue lakuin setelah gue install Windows 11. Gue cuma bisa tahan beberapa menit lah dengan align center. Gue berusaha untuk menerima dulu tapi sama sekali gue nggak bisa, jadi gue langsung pindahin ke kiri. Terus start menunya lagi-lagi nih gue nggak suka lagi sama perubahan yang ada di Windows 11 ini, karena start menu yang ada di Windows 10 bagi gue itu udah sangat sempurnanya versi Windows lah ya. Jadi dia kayak versi modern dari start menunya Windows 7. Jadi ada tetap kotak-kotak gitu tile ya namanya kalau nggak salah. Icon tilenya Windows gabung sama start menunya Windows 7. Nah, itu jadi kita kalau klik start itu bisa langsung muncul semua aplikasi ya. Jadi kita bisa tinggal langsung scroll, cepet banget gitu. Kita klik start atau pencet Windows, bisa langsung scroll dan aplikasi baru ada di paling atas gitu. Kalau yang sekarang aplikasi paling baru ya muncul juga tapi di bagian recommended sini. Terus bagian recommended ini juga gue kurang suka karena kayaknya kurang berguna ya saat ini ya. Gue nggak tahu nanti apa ada tambahan fitur atau fungsionalitas yang nanti akan ditambahin lagi sama Microsoft. Tapi yang gue rasain sekarang ini nggak guna bagi gue. Nah, terus aplikasi yang dipin di atas ini, gue ngerasanya iklan. Jadi gue nggak sempat kasih lihat ya. Jadi di awal-awal tuh ya kayak di Windows 10 sebenarnya. Jadi tile yang di Windows 10 itu banyak icon-icon yang sebenarnya dia dari store, kayak misalkan game solitaire atau Instagram, Twitter, aplikasi-aplikasi store lah. Padahal sebenarnya dia tuh kayak cuman shortcut untuk ngedownload. Jadi bentuknya tuh kayak gini, nggak kelihatan mana yang udah cancel, mana yang enggak. Jadi kalau kita klik, dia baru ngedownload gitu. Jadi kayak ngejebak juga sih ya. Jadi yang pertama gue lakuin itu gue langsung hapus-hapusin yang gue nggak perluin di situ. Dan sekarang jadi kalau mau ngelihat aplikasi mesti klik all apps dulu di sini, baru kelihatan all apps-nya. Ya untungnya sebenarnya fungsionalitas search-nya masih ada. Jadi kalau gue mau nyari Discord bisa langsung keluar. Ini hasilnya mirip sama Windows 11 ya, nggak ada yang berubah kayaknya di sini.
Cuman kalau nggak salah gue pernah mau nge-search sesuatu, misalkan ini, pas gue enter tuh dia ngebukanya Microsoft Edge. Ini gue nggak suka ya. Jadi default browser gue tuh Firefox. Tapi kenapa kalau gue nge-search di sini dia ngebuka Edge? Itu kayak nggak memperdulikan opsi default browser gue gitu ya. Jadi ini sebagai bukti aja default browser gue. Ya, ini dia. HTTP dan HTTPS gue itu adalah Firefox. Saran gue untuk Microsoft untuk ngasih opsi supaya start menunya bisa ada versi lama dan versi baru. Oke, selanjutnya gue mau bahas tentang syarat untuk bisa nginstal Windows 11. Jadi pas pertama gue denger ini di berita itu gue kaget. Jadi Microsoft itu biasanya nggak gitu memberi syarat ya untuk bisa update OS-nya. Yang penting cepat lah bisa dibilang. Yang penting cepat gitu, prosesornya sama RAM-nya cukup gitu. Tapi kalau sekarang Windows 11 ada tambahan sendiri. Itu dua hal ini yang setahu gue nih nggak semua device, PC atau laptop itu dukung ini ya. Jadi UEFI, secure boot sama TPM. Setahu gue ini motherboardnya yang emang udah harus dukung. Jadi istilah kata kalau lo punya PC dari tahun 2015 misalkan yang lo selalu cuman ngeganti prosesor, RAM atau VGA-nya gitu, lo nggak perlu ganti motherboard selama ini untuk update OS. Tinggal palingan lo upgrade RAM gitu, atau mungkin hard disknya ganti SSD biar cepet kan gitu, gampang. Tapi sekarang ini karena ada syarat ini, kemungkinan PC atau laptop lama itu terpaksa nggak bisa upgrade ke Windows 11 gitu. Apalagi laptop ya yang nggak ada opsi untuk upgrade motherboard gitu. Kalau PC kita masih bisa upgrade motherboardnya gitu. Ini kesian sih menurut gue, karena ini artinya mungkin jutaan orang nggak berkemungkinan untuk bisa upgrade ke Windows 11 kecuali dia upgrade device-nya. Ini gue ambil dari PC World. Di sini dia ngasih lihat prosesor yang support sama Windows 11 secara resmi ya. Jadi Intel generasi 8 ke atas. Ini tuh lumayan baru ya banget. Berarti ini PC kantor gue pun nggak bisa upgrade karena PC kantor gue generasi 6. Kalau di AMD justru harus Ryzen generasi 2. Jadi yang punya Ryzen generasi 1 nggak bisa Windows 11. Oke, selanjutnya gue mau komentarin tentang penampilan umumnya Windows 11 ya. Jadi ini design language-nya Windows 11 lah ya. Jadi sekarang tuh serba nggak patah di ujungnya nih, apa sebutannya, rectangle kalau nggak salah ya, serba rectangle. Kalau dulu tuh kotak-kotak gitu, serba kotak-kotak ya. Termasuk kalau hal kecil tuh kayak seperti ini nih, sekarang rectangle gitu ya. Tombol Windows-nya pun, logo Windows-nya pun juga rectangle gitu. Start menunya pun rectangle gitu. Ya kan tuh, rectangle. Serba rectangle gitu. Ini ya gimana ya, perubahan aja sih bagi gue. Yang mungkin bagus, mungkin enggak gitu. Ya jadi baru di Big Sur juga Mac berubah tampilan semuanya jadi serba nggak patah-patah juga. Ini nggak tahu siapa yang ngikutin, mungkin emang lagi trennya aja kayak gitu ya. Di Windows Explorer gue lagi-lagi kurang suka ada perubahan di sini karena gue udah sangat nyaman dengan namanya ribbon ya. Di ribbon itu kita langsung banyak bisa klik ya. Ini tuh mirip banget sama Finder di Mac. Lagi-lagi nih sebenarnya gue nggak tahu ya ini saling ngikutin atau gimana gitu. Udah biasa lah sekarang ya, maksudnya Android ngikutin iOS ngikutin Android, Windows ngikutin macOS ngikutin Windows. Udah nggak masalah zaman sekarang siapa duluan, yang penting kepake sih yang penting. Kalau menurut gue yang penting kepake gitu sama usernya. Terus sekarang ada
snapping shortcut mungkin. Kurang tahu ya namanya apaan. Ini implementasinya mirip di Mac juga, jadi di Mac emang ada tombol full screen-nya yang kalau kita tunjuk sebentar dia akan ada pilihan mau taruh di kanan atau di kiri. Terus pas kita pencet kanan dia nanya kirinya apa gitu. Ini mirip sama yang ada di Mac, cuman di Windows ini lebih banyak opsinya ya, jadi ada sampai 4. Dan yang gue nggak bisa tes itu katanya kalau layarnya widescreen banget itu ada tambahan bisa 3 aplikasi berjejer. Bagus ya, alhamdulillah. Gue suka ada ini. Sebelumnya gue pakai Windows kanan atau Windows kiri. Bagi gue ini masih lebih cepet sih cara snappingnya ya. Cuman bedanya sekarang di Windows 11 animasinya ada animasi lah ya. Walaupun ini masih patah-patah karena semoga cuman karena masih beta. Snapping ini juga ada animasinya. Ini kayaknya di Windows 7 juga udah ada deh. Kayak gini, cuman ya lebih bagus aja lah jadinya sekarang kayak gini. Sekarang kayaknya Microsoft peduli sama user experience ya. Karena animasi-animasi kecil kayak gitu tuh intinya di user experience. Termasuk nih kalau kita lihat ya icon-icon, sekarang ada animasi-animasi kecil. Tuh kayak ini tuh. Ini ada animasi-animasi kecilnya. Tapi animasi-animasi ini sayangnya nggak diimplementasin ke aplikasi lain ya. Jadi cuman ini aja nih. Widget mungkin kalau gue taksi search ada animasinya juga mungkin. Nah, itu kan ada animasinya. Terus sekarang keluar tutup aplikasi ada animasi tuh, ya kan? Itu semua nambah user experience ya, hal kecil seperti itu. Terus gue juga mau komenin wallpapernya Windows 11 itu menurut gue cukup ikonik ya. Menurut gue ini bakal sangat ikonik ke masa depan ya, mungkin sampai 10 tahun dan puluhan tahun lagi orang akan ingat banget lah kalau ngeliat ini, ngeliat wallpaper ini akan ingat kalau ini Windows 11 gitu. Ya, kalau gue mau ngebandingin di Mac itu sejak Apple pakai konsep daerah wisata di California itu wallpapernya selalu bagus banget. Ini menurut gue ya, ini semuanya opini aja nih. Jadi di macOS itu kita biasa setiap tahun dikasih wallpaper yang bagi gue selalu ikonik gitu ya. Yang paling gue sampai sekarang ngerasa ikonik itu Mojave. Jadi dia tuh pertama kali dikenalin dynamic wallpaper di macOS, dimana wallpapernya ngikutin jam saat ini gitu. Jadi kalau pagi ya wallpapernya pagi gitu, kalau malam ya wallpapernya malam, dan dia bergerak setiap sekian jam. Dan itu selama 1 tahun gue pakai satu wallpaper itu gue ngerasa ngerubah banget cara pikir gue terhadap wallpaper ya. Jadi wallpaper yang ngikutin waktu kita itu lumayan berpengaruh sama cara pikir gue. Termasuk gue tuh kalau udah ngeliat wallpaper gue sore, gue udah ngerasa bentar lagi gue udah nggak perlu di depan komputer karena gue WFH terus kan. Begitu gue udah ngeliat gurun pasirnya nih, bayangannya udah panjang gitu. Ini artinya udah sore, gue udah waktunya mau istirahat gitu. Sampai saat ini wallpapernya Windows itu cuman bisa slideshow ya, jadi cuman ganti-ganti antar foto aja, belum dynamic wallpaper kayak di Mac. Oke, selanjutnya gue mau komentarin tentang setting ya. Settingnya Windows 11 ini udah jauh lebih bagus lah dibanding Windows 10 ya. Settingnya Windows 10 bagi gue tuh kayak percobaannya Microsoft aja untuk ngilangin control panel. Cuman sampai sekarang pun di Windows 11 control panel bagi gue masih yang terbaik gitu untuk melakukan setting. Bagi gue control panel memang masih paling lengkap untuk kita ngelakuin sesuatu gitu. Saat ini posisinya dua aplikasi ini tuh kayak saling melengkapi. Gue lihat sih Microsoft maunya
kedepannya cuman ada satu ya, cuman settings. Cuman karena settings ini belum bisa mengakomodir semua yang ada di control panel, jadinya ada dua-duanya gitu. Fitur-fitur yang sifatnya baru kayak sejak Windows 10 itu, kayak focus, notification, ini adanya cuman ada di sistem setting ya. Kalau di sini gue cari fokus kayaknya nggak bakal keluar. Nah, kebalikannya setting-setting lama itu justru nggak ada di sistem setting. Nah, fitur-fitur lainnya ujung-ujungnya ngebuka mouse properties zaman jebot ini untuk ganti icon. Ini karena setting yang sekarang belum mengakomodir hal-hal itu ya. Aplikasi settingsnya sendiri yang di Windows 10, di Windows 11 gue suka banget malah ini sebenarnya bentuknya. Cuman aja di beberapa hal gue ngerasa tampilannya aja yang kurang bagus. Contohnya itu kayak gue ketemu baterai. Gue bandingin kanan kiri ya. Lebih gampang mana lo ngatur bentuk kayak gini yang udah kayak kolom saat pakai baterai, matiin layarnya berapa menit, sleepnya berapa menit, saat pakai listrik berapa menit. Kita jelas gitu kan. Tapi di tampilan yang baru kok aneh gitu. Kita mesti baca bener nih, on battery power, turn off my screen, when plug in. Berarti ini baterai plug in, screen-nya ini. Yang ini tuh sleep-nya, on battery when plug in. Jadi kalau kita mikirin saat pakai baterai doang, kita mesti baca yang atas dan atas. Sementara kalau mau ngurusin pas lagi pakai colokan listrik, kita mesti baca yang bawah dan bawah. Ini menurut gue kurang rapih lah ya. Ini bisa lah dibikin, kalau perlu dibikin sama kayak inilah, ya kan, di sini. Cuman masih belum, jadi yalah. Terus sekarang ada info-info ini, tapi masih belum selengkap power config ya. Tapi lumayan lah, ada UI-nya langsung, kita nggak perlu ngetik power config di command prompt lagi. Selanjutnya gue mau komentarin tentang scroll bar ya. Scroll barnya Windows 11 itu arahnya bagus. Ini scroll barnya tipis banget. Ini persis di macOS kalau kita nggak pakai mouse gitu. Jadi kalau di macOS itu kita ada dua pilihan scroll bar. Scroll bar yang otomatis hilang dan cuman kelihatan kalau kita lagi nge-scroll, atau dia muncul terus. Jadi defaultnya kalau kita colok mouse itu dia muncul terus. Sementara kalau kita pakai touchpad atau trackpadnya Apple, itu dia otomatis menghilang. Kayak gini. Di Windows 11 ini ngarah ke arah yang sama. Tuh kan. Kecil banget kalau kita mau klik. Cuman masalahnya nggak konsisten aja. Jadi start bentuknya kayak gitu. Nih, bisa tipis, persis kayak gini. Di notes bentuknya kayak gini. Kotaknya tetap ada, kelihatan. Ngilang juga nggak ngilang. Mau diklik juga tombolnya kayak kecil banget gitu, walaupun sebenarnya dia gede. Di Windows Explorer masih kayak gini, masih yang lama. Ini masih mungkin berubah ya karena ini masih beta. Cuman semoga aja Microsoft bisa ngebenerin ke nggak konsistenan inilah. Ini masih, nah ini beda lagi. Kalau ditunjuk jadi gede, di sini kalau ditunjuk nggak segede itu. Tuh. Ini kayaknya ada beberapa macam ya scroll barnya. Cuman nggak konsisten aja. Terus yang mau gue komentarin selanjutnya adalah sistem multi desktopnya. Ini bagus ya, maksudnya bagus pasti punya. Jadi dia sekarang tuh bisa bikin desktop yang persisten. Artinya kalau kita udah set desktop baru, kita kasih nama misalkan baru, ini desktop akan selalu ada walaupun gue udah restart gitu.
dia bakal terus ada walaupun gue udah restart. Jadi gue bisa misahin desktop gue sesuai fungsinya misalkan gitu. Ini bagus ya implementasinya gue lihat. Gue sendiri selama pakai ini sebagai daily drive, gue kurang manfaatin fitur ini karena emang gue udah pakai 2 layar, jadi gue nggak gitu perlu lagi tambahan virtual desktop. Jadi gue nggak gitu bisa komentar banyak. Cuman yang gue dapetin itu contohnya gini, misalkan gue punya aplikasi di Word, misalkan gue buka kalender, buka notes ya, terus gue buka terminal lah, PowerShell, terus gue pindah ke desktop utama gue misalkan, terus gue buka Explorer, terus gue buka terminal command prompt, terus gue mau ngebuka kalkulator gue yang tadi gitu. Kalau gue buka di sini, dia ngebuka kalkulator baru. Artinya gue punya 2 kalkulator terbuka barengan gitu, di desktop ini dan di desktop ini. Artinya juga kalau gue di sini, terus gue mau, misalkan di sini gue mau buka browser, gue nggak tahu di desktop lain tuh gue lagi buka apaan gitu, nggak ada tandanya sama sekali. Jadi gue cuman bisa gue buka ini dulu, lihat, terus gue buka ini ada aplikasi apaan ya, oh ini di aplikasi notes gue ada di sini rupanya. Karena kadang-kadang kita bukan artinya mau buka menu baru, gue mau buka aplikasi gue yang lagi kebuka di desktop lain gitu. Ini gue ngerasa jengkel pas pertama gue pakai ya, jadi gue emang nyobain waktu itu misah cuman 2, satu utama, satu lagi buat lagu-lagu gue pakai browser gitu. Pas gue buka browser di desktop utama gue, dia buka browser baru gitu, bukan pindah ke browser sebelahnya. Jadi gue mesti pakai shortcut atau mesti klik ini, mau nggak mau pindah. Bagi gue itu bisa bikin pengguna bingung ya, jadi kita mesti nyariin, karena apalagi kalau nanti ada banyak. Belum lagi kalau punya dua atau lebih monitor, masing-masing monitor itu nyimpen aplikasinya masing-masing ya. Tapi kalau virtual desktopnya ini akan sama di semua layar. Permasalahannya adalah di saat gue mau bawa aplikasi gue dari satu monitor ke monitor lain, itu di dalam posisi task view seperti ini, itu nggak bisa. Padahal kalau gue bawa ke virtual desktop bisa, tapi kenapa nggak bisa ke desktop lain? Mungkin karena masih beta aja. Semoga nanti di versi finalnya bisa ya. Sementara kalau di Mac ini bisa, udah dari lama kebetulan juga. Selanjutnya gue mau komentarin 2 hal yang gue belum bisa tunjukin karena belum ada di build Windows 11 yang gue pakai sekarang. Yang pertama itu integrasi Microsoft Teams di Windows 11. Jadi sekarang itu Windows punya aplikasi chatting dan video call bawaan ya. Jadi terintegrasi langsung di OS-nya. Ini persis kalau di Mac itu kita namanya FaceTime. Jadi FaceTime itu udah terintegrasi langsung di semua produknya Apple ya, istilahnya sampai Apple Watch pun lo kalau mau FaceTime audio di sana bisa gitu, ngangkat telepon, bikin telepon dari jam tangan lo bisa. Dan ini hal yang bagus banget ya, emang mestinya ada dari dulu menurut gue sih. Kalau di Mac itu ada untuk chatting, ada iMessage, dan itu kalau kita punya iPhone, SMS-nya pun masuk sana gitu, jadi kita bisa SMS-an di Mac kita. Dan untuk teleponannya ada FaceTime. Itu dari zaman dulu udah ada, tapi dulu namanya iChat. Sekarang berubah jadi iMessage sama FaceTime. Di Microsoft sekarang ada Microsoft Teams ini. Semoga aja integrasinya cukup bagus ya. Jadi yang pasti nggak perlu login lagi gitu loh. Yang masih gue betain dari Windows 11 saat ini posisinya, dan semoga ini cuman karena masih beta, itu
kita kan pasti login ya di setting itu untuk bisa ikut Insider OS beta ini. Kita tuh pasti login Microsoft account kita. Kita kan udah login sekali, dan ini kan Microsoft account. Kalau memang sistemnya terintegrasi, mestinya tuh semua aplikasi yang pakai Microsoft account udah ke login. Nah, ini yang gue rasain, hampir semuanya malah gue mesti login lagi gitu. Microsoft To Do ini pas pertama gue buka, dia minta login. Feedback Hub itu pertama, nah ini bahkan gue belum loginin lagi. Nah, untung coba ya kita lihat user experience untuk login. Oke, bagus. Walaupun kita masih mesti klik-klik dulu ya, mestinya tuh langsung aja gitu. Kita kan udah login di setting, kenapa nggak langsung di loginin di aplikasi-aplikasinya? Microsoft News kalau nggak salah gue mesti login lagi. Ini padahal udah jelas-jelas kita login di ininya ya, di settingnya. Karena di Mac itu gue ngerasa flawless banget kalau kita udah sekali login, Apple ID kita udah gitu. Skype masih ada kah? Nah, ini Skype masih mesti login. Nah, ini ada fitur baru yang gue suka banget. Jadi kalau dulu nih gue nginstal aplikasi sendiri untuk tahu ini. Jadi ngasih tahu kalau ada aplikasi yang muncul di startup. Ya, jadi ada notifikasinya. Gue juga lupa dulu nama aplikasinya apa ya. Jadi setiap kali ada aplikasi yang ngedaftarin dirinya untuk jalan pas lagi Windows-nya nyala, kita dapat notifikasi. Sekarang itu jadi notifikasi bawaan di Windows 11. Mantap, gue suka banget itu. Karena gue benci sama aplikasi yang minta nyala saat startup. Selanjutnya yang mau gue komentarin adalah widget ya. Ini widget sebenarnya di Windows 10 update agak terakhir gitu sempat muncul. Gue lihat di PC kantor gue muncul tiba-tiba di deket tray di kanan bawah itu ada kayak cuaca gitu yang diklik itu bentuknya mirip kayak gini jadi kayak berita, sama ada beberapa aplikasi-aplikasi kecil gini widget. Di Windows 11 sekarang dia fiturnya lebih terlihat lah ya, jadi ada tombol sendiri widget. Gue sendiri secara personal nggak gitu pakai ini fitur, gue kurang suka karena nggak tahu mungkin memang belum gitu bermanfaat aja saat ini posisinya, jadi pasti gue matiin itu. Oh ya, satu hal yang ngeselin, klik kanan di taskbar untuk ke task manager udah nggak ada ya, jadi kita harus klik kanan di start task manager atau memang kita pakai aja Ctrl Shift Escape ya. Menyebalkan, saya sangat setuju itu, menyebalkan. Selanjutnya tray ada sedikit perubahan ini di date-nya sekarang kayak gini, di atas notifikasi, di bawah tanggalan. Sebenarnya kalau yang gue rasain, gue pengen tanggalannya selalu full gitu. Mungkin nanti bisa ada opsinya untuk bisa itu, atau mungkin udah ada opsinya tapi gue nggak tahu. Boleh komen kasih tau gue. Cuman gue pengen banget kalau gue klik ini tanggalannya tuh selalu full, karena kemungkinan besar kalau gue klik ini tuh gue mau klik tanggal gitu, bukan notif. Nah kalau emang gue mau ngeliat notif ya baru gue kecilin ini gitu. Jadi gue mau defaultnya tanggalnya yang gede, bukan notifnya yang gede. Ini notifikasinya gue kurang suka ya, masih terasa berantakan, tapi ini masih bisa berubah. Gue rasa bakal berubah juga sebelum nanti rilis ya, bisa langsung clear all abis. Dan ini ngeselinnya pun kalaupun nggak ada notifikasi, dia nggak ngegede, ngapain gitu. Please Microsoft, semoga mendengarkan. Nanti gue juga bikin feedbacknya, ini tolong dibikin jadi default full aja udah kayak gini terus. Terus juga kalau di Windows 10 tuh ada hal yang cukup unik di Windows 10 dan hilang di Windows 11. Itu kalau kita gerakin kursor kita di Windows 10 tuh kita kayak ada cahaya mungkin ya, cahaya di sekitar kursor kita yang
kita tuh jadi tahu persis kayak kelihatannya kursor kita rada gede gitu. Itu entah kenapa di Windows 11 hilang gitu ya. Mungkin nanti akan ditambahkan. Sekarang posisinya hilang dari mana-mana itu. Nggak ada. Saya lihat dimanapun elemen yang kayak gitu. Gue sendiri suka fitur yang memperbesar kursor ini, yang kayaknya kursor kita lebih eksis gitu, lebih eksis pas lagi kita nunjuk sesuatu. Tapi ini completely hilang ya di Windows 11. Semoga ada lagi. Nah, sekarang ada tombol baru ini kayak control center kalau di iOS dan Mac. Jadi sebelumnya kalau di Windows 10 tuh kita mesti klik tombol yang kayak notifikasinya gitu. Klik tombol notifikasi baru muncul ini. Tapi sekarang bentuknya jauh lebih rapih ya. Langsung bisa gede kecilin suara. Suara di Windows 11 juga lumayan kalem ya. Kecil, menurut gue kekecilan malah, cuman kalem, jadi ngasih kesan yang lebih kalem gitu, lebih elegan lah. Terus gede kecilin brightness bisa langsung di sini. Ada shortcut ke baterai, wifi bisa langsung milih di sini. Ini gue rasa bakal banyak yang nyariin nanti ini. Soalnya biasanya orang klik wifi di sini langsung ada. Sekarang ada di sini ya. Awalnya ini nggak jelas ya apaan aja. Cuman kita bisa tambah dan kurangin dari sini. Ini sekalian gue mention ya mumpung lagi di sini ada sistem ini, nggak tahu disebutnya apa. Cuman mungkin gue sebutnya breadcrumbs kali ya. Soalnya dulu di Windows Explorer tuh sebutannya breadcrumbs. Jadi kita bisa mundur dan maju dari sini langsung. Jadi kelihatan jelas kita lagi di mana sih sebenarnya kita ngelakuin sesuatu tuh. Kita lagi di sini. Ngasih tahu orang pun nanti bakal jadi gampang nih. Oh, lu nanti ke sistem display, advanced display gitu. Karena kelihatan jelas alurnya. Oke, terakhir yang gue mau komentarin itu adalah Store ya. Microsoft Store. Perubahan yang signifikan di Microsoft Store itu sebenarnya ada di dua hal. Ya, jadi yang pertama itu Microsoft Store sekarang menerima aplikasi Android tapi melalui Amazon App Store ya. Jadi sebenarnya Microsoft kerjasama sama Amazon untuk bisa naruh aplikasi Android yang ada di Amazon App Store di Microsoft Store. Caranya memang agak rumit ya. Ini mungkin juga caranya Microsoft untuk nandingin di Mac, dimana macOS bisa nginstal aplikasinya iOS. Tapi itu karena prosesor di Mac dan di iOS itu prosesornya sama sekarang ya. Jadi untuk Mac yang jalanin macOS-nya pakai prosesor Apple, dia bisa nginstal aplikasi iOS tanpa ada virtualization, tanpa ada apa-apa, udah tinggal di store-nya langsung ada aplikasi iOS aja dan bisa langsung dijalanin. Microsoft mungkin mau ngelakuin hal yang sama, cuman karena Microsoft nggak punya OS mobile ya, Windows Phone sudah mati, dia harus mau nggak mau bergandengan tangan sama Android. Cuman mungkin Google nggak setuju dengan caranya Microsoft, dan di sini Microsoft jadinya kerjasama sama Amazon untuk naruh aplikasi Android di Windows. Saat ini gue belum bisa kasih lihat karena belum ada di build yang ini. Mungkin nanti juga bisa aja itu update di segi servernya ya, bukan di OS-nya. Cuman saat ini gue belum bisa. Ini TikTok di sini juga kayaknya bukan TikTok aplikasi Android ya, ini emang TikTok aplikasi Windows. Jadi di Windows tuh jeleknya banyak banget aplikasi yang sebenarnya cuman web gitu. Oh, jadi kalau mau deketin kamu harus good looking ya? Ya udah, aku mundur aja lewat jalur pelet. Apaan tau? Jadi kalau di Microsoft Store tuh jeleknya gitu kayak Twitter. Ini sebenarnya webnya Twitter aja udah. Instagram. Ini webnya Instagram gitu, bukan aplikasi yang
beda gitu. Jadi sebenarnya kita pakai browser pun bisa ini semuanya. Cuman ya kurang tahu juga ya maksudnya. Ini developer padahal developer resmi, cuman mereka mungkin nggak gitu niat ya naruh aplikasi di Microsoft Store. Jadi cuman bikin web app-nya aja di Microsoft Store. Perubahan yang kedua yang besar itu adalah sekarang Microsoft Store menerima segala jenis aplikasi yang bisa diinstal di Windows. Bahkan sampai tanpa ngebebanin developernya sedikit pun. Maksudnya Microsoft nggak ngambil apa-apa dari keuntungan developer naruh aplikasi di Microsoft Store. Ini gue juga kurang yakin implementasi gimana. Cuman yang pasti nggak mungkin semua exe bakal diterima ya. Gue yakin Microsoft Store ini juga akan ngelakuin kurasi ya, pemilihan yang ada standar minimalnya, yang pasti nggak boleh ada virus, itu yang pasti nggak boleh ada virus, nggak boleh ada malware. Cuman selepas itu mungkin Microsoft akan terima apapun itu yang di-upload sama developernya ya. Kita lihat aja ini apa kedepannya gimana. Ya ini langkah yang bagus lah dari Microsoft ya. Dia mau memperbesar store-nya karena memang store-nya kalau boleh dibilang mati lah ya. Karena jujur aja siapa yang install Windows terus nyari aplikasinya di Microsoft Store, gue rasa itu cuma ada 1-2 orang. Karena kalau kita install Windows, kita nyari aplikasi pasti di browser. Terus kita tinggal install exe gitu. Sebenarnya di Mac juga nggak segitunya ya. Maksudnya gue sendiri kalau buka Mac orang nyari aplikasi, gue bakal terpisah itu. Nggak langsung gue kepikiran di store, di Mac App Store doang. Gue bakal nyari di browser juga karena banyak banget aplikasi yang di Mac App Store emang belum ada gitu. Apalagi aplikasi-aplikasi yang open source ya, yang nggak mau bayar ke Apple, dan distribusinya yang memang lewat GitHub aja udah gitu. Dengan sistem Microsoft Store yang baru, diharapkan Microsoft Store-nya akan lebih hidup ya, nggak kayak sekarang ini dengan bentuk yang sekarang aja, lihat aja tuh, ini apaan gitu. Ini kalau boleh kejam dikit nih komentarnya nih, ini apa gitu, ada putihnya di sini, terus nggak konsisten banget gitu bentuknya. Ini WhatsApp desktop nih, kenapa mesti ada birunya sampingnya gitu? Kayaknya dari Microsoft-nya ngewajibin kotak, tapi developernya pada nggak gitu ngikutin gitu apa caranya Microsoft. Jelek banget, kayak nggak menarik gitu ngebuka Microsoft Store mau lihat apa gitu. Ini juga aplikasi-aplikasi yang ada di browser ini semua, Spotify, Pinterest, Netflix, browser semua. Game yang bagus ya gamenya Microsoft aja. Oh, game-gamenya dia yang gede di Xbox Store, kalau nggak salah ada sendiri deh. Menurut gue Microsoft Store ini memang agak memprihatinkan, dan caranya Microsoft untuk ngebuka store-nya untuk semua orang bisa naruh aplikasinya memang benar. Menurut gue itu langkah yang benar. Kita lihat aja, semoga Microsoft Store bisa lebih bangkit lah depannya. Oke, itu aja dari gue. Nggak berasa 40 menit gue ngoceh dari tadi. Ya terlepas dari segala kekurangannya, gue sangat excited sama Windows 11 karena setiap inovasi di pasar itu akan meningkatkan persaingan. Dan persaingan yang sehat akan menguntungkan semua pengguna seperti kita. Thanks for watching, sampai ketemu di video random selanjutnya. Bye!